Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita mulai lagi, kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Bulan ini masih di tema falsafah hidup. Sebenarnya temanya lebih pasnya mungkin tentang fitrahnya manusia. Jadi kemarin kita minggu pertama tentang fitrah, minggu kedua juga tentang fitrahnya manusia yang secara niscaya butuh doa. Malam ini kita ngomong juga fitrahnya manusia yang namanya humor. Ya, jadi jangan salah, ini fitrah. Di antara semua makhluknya Allah, satu-satunya yang bisa guyon, bisa tertawa itu manusia. Meskipun ada ayam tertawa, cuma kan itu saya sebenarnya ya tidak tertawa, ya bersuara biasa aja. Mbok tafsirnya kayak tertawa karena mirip tertawamu. Nanti ada teorinya. Kenapa kok itu terus kamu sebut ayam tertawa itu? Jadi satu-satunya makhluk yang oleh Allah diberi anugerah bisa tertawa, bisa lucu. Hewan kan juga ada yang lucu-lucu, Pak. Enggak. Hewan lucu-lucu karena kamu bisa membaca secara lucu. Kuda itu meringkik, tapi kan kamu menyebutnya dia tertawa, Pak. Yang membaca kita. Jadi yang punya sense of love, love bukan yang love cinta, tapi love yang tertawa, itu manusia. Jadi kalau pakai bahasa Inggris itu di lidah itu sama antara cinta dan tertawa, sama-sama love. Jadi kalau kamu bilang, kalau kamu nggak jeli, kalau ada orang bilang I love you, itu bisa sebenarnya aku menertawaimu, bukan aku cinta padamu. Oke, kita bahas ya. Coba ini jangan dibayangkan stand up ya, wong ini filsafat. Yo, nanti kamu bayangkan wah humor ini mau ada stand up ya, enggak. Wong kita belajar, malah mungkin malah serius ini nanti. Kita bahas humor secara serius. Jadi jangan membayangkan ada macam-macam nanti. Isinya ya filsafat. Nanti di dalam kita ketemu Immanuel Kant, kita ketemu Plato, kita ketemu Schopenhauer, kita ketemu banyak nanti pandangan mereka tentang humor, tertawa. Jadi kalau di Yunani ya ada istilah, kalau ada Homo sapien, kalau yang tertawa namanya Homo ridens. Jadi Homo ridens itu manusia itu satu-satunya makhluk yang tertawa, yang membedakan dengan semua makhluk yang lain. Oke, kita mulai ya. Kita buka dengan Nietzsche dari Thus Sprach Zarathustra. You higher man, learn to love. Ini di antara cirinya seorang Superman. Katanya Nietzsche adalah orang yang bisa merayakan hidupnya. Cirinya paling gampang apa orang yang merayakan hidupnya? Itu adalah orang yang tertawa dalam hidupnya. Makanya belajarlah tertawa, untuk menunjukkan bahwa kamu manusia yang, kalau bahasanya Nietzsche, manusia yang super, manusia yang puas dan menguasai hidupmu. Cirinya tertawa. Maka you higher man, wahai engkau orang-orang yang kelas tinggi, learn to love, belajarlah untuk ketawa. Jadi karena cirinya orang sukses itu tertawa. Terus ciri paling gampang itu, kalau gagal kan nangis.
Jadi kalau kamu sedang merasa targetmu terpenuhi, kan ciri paling gampang senyum-senyum tertawa. Kalau sedang muram, nangis, itu berarti kamu gagal. Maka katanya Nietzsche, belajarlah sering-sering tertawa. Jadi untuk jadi manusia yang otentik, berarti manusia yang menguasai hidupmu sendiri. Oke, kita mulai teori-teorinya. Kata-kata humor itu sebenarnya dari bahasa Latin. Arti awalnya tidak ada hubungannya sama lucu. Humor itu cairan tubuh yang fungsinya untuk keseimbangan kesehatan manusia. Jadi awalnya itu. Mungkin nanti ada hubungannya dengan, kalau kita tertawa itu ada hubungannya dengan keseimbangan mental kita. Mungkin ada pengaruhnya juga terhadap kesehatan jasmani kita. Makanya terus pakai istilah humor. Jadi bukan tumor loh ya, humor. Meskipun itu isinya cairan. Jadi istilah ini dari bahasa Latin, berhubungan dengan kesehatan dan emosinya manusia. Oke, kalau ini teori-teori kita lewati saja. Quote-nya di depan. Humor is the best. Ada cara nulisnya beda ya. Biasanya kalau model English yang native pakai U, tapi yang American biasanya tidak pakai U. Humor biasa. Humor is the best way to make the unbearable bearable. Itu firmannya Mary Ann Shaver. Ya, dawuhnya Mary Ann ini penulis. Humor adalah cara terbaik untuk membuat yang tidak tertanggungkan jadi tertanggungkan. Jadi dengan humor itu yang berat jadi ringan untuk dibawa. Jadi kalau ada temenmu menyuruhmu santai aja, nggak usah dipakai berat, itu jalannya sebenarnya humor. Jadi dibikin santai itu berarti ya, anggap aja nggak serius, anggap aja humor. Kamu dimaki-maki orang, anggap aja itu guyon. Nah itu lebih enteng membawanya daripada kamu anggap serius. Kamu tidak punya duit, anggap aja bercanda ini. Kok duitku habis? Iya, lo kan kamu lebih santai daripada metong-metong. Waduh, duit entek, santai aja. Kok bisa ya duitku habis? Itu dianggap santai. Itu humor. Dan ya, orang humoris itu kan enak, tidak ada yang bikin dia sedih. Ada yang unik, kalimatnya Osho yang di kanan. Osho ini spiritualis India yang punya Rajneesh movement. If you find a saint who has no sense of humor, then he is not a saint at all. Kalau kamu ketemu orang suci, yes, pokoknya semua jenis rohaniwan lah orang suci, kok tidak punya sense of humor, mungkin kaku, ngamuan, pokoknya isinya ngono-ngono lah, ndak usah guyu belas, then he is not sane at all. Dia belum lulus jadi orang suci. Jadi dia tidak sepenuhnya orang suci. Karena justru ada banyak rahasia hidup yang dalam itu adanya pada aspek humornya. Jadi makanya katanya Osho, kok ada orang suci rohaniwan tidak bisa tertawa, tidak punya sense of humor. Kalau diajak guyon malah marah-marah. Nah, dia belum tuntas kerohaniannya. Nah, itu katanya Osho. Silahkan kamu cari sendiri contohnya. Ada juga Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal ini aktivis dari Austria. Kalau ini kayak Gus Dur, katanya Simon, humor is the weapon of unarmed people. Humor itu senjatanya masyarakat yang tidak punya senjata. Humor membantu masyarakat yang tertindas untuk bisa tetap tersenyum.
dalam situasi yang menyakitkan bagi mereka. Jadi dengan humor itu orang kayak tadi ya, beban seperti apapun jadi ringan. Bal-balan kok kalah, sepak bola kok kalah, ala santai aja, dibikin guyon aja. Sudah biasa kita kalah, malah kalau menang nanti jangan-jangan kita bingung. Rumusnya nggak cocok, harusnya kan memang kalah. Karena itu kan dipakai guyon itu kan jadi santai. Tapi kalau kamu pakai pusing, kamu pakai was, sudah. Jadi ditindas juga. Mungkin nenek moyang kita dulu punya rasa humor yang tinggi. Jadi dijajah 350 tahun itu masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa santai. Jadi sing jajah sampai bosen itu mungkin ya. Kita masih kuat aja, santai aja. Jadi itu orang menyakiti kita tapi kita tidak sakit, malah ketawa-ketawa. Itu kan sebel deh basic menyakiti. Jadi lu itu tadi menyakiti aku tau. Itu kan sebel yang itu. Tidak ngerti, kamu bilang biar saya tak sakit. Dibikin semacam ini, hidup ringan. Makanya katanya Simon, dia senjatanya masyarakat tertindas. Kalau sudah tertindas, kehilangan rasa humor, hasilnya mesti ngamuk. Karena panas. Oke, life is too short to be serious all the time. Hidup ini terlalu pendek kalau kita mau serius terus. So if you can laugh at yourself, jadi paling tidak kita tertawakan diri kita sendiri. Jadi kalau kamu merasa, Pak, saya itu tidak bisa Pak bergurau, tidak bisa guyon, aku itu serius. Oh, berarti cara paling gampang adalah kamu lihat dirimu sendiri, betapa lucunya dirimu yang serius terus itu. Nah, kalau itu pun nggak bisa ketawa, call me, I laugh at you. Jadi kalau semacam itu pun kamu nggak bisa ketawa, sekarang gantian aku yang menertawakanmu. Nah itu quotes-nya untuk menyuruh kita, yo, saya tidak tahu kamu pernah ngitung tidak sehari ketawa berapa kali. Jarang ya, coba diperhatikan kamu. Jangan-jangan hidupmu sudah terlalu serius. Lu Bapak hari ini saya belum ketawa, tugas dosen nggak selesai-selesai Pak. Misalnya, cari momen yang kamu bisa ketawa setiap hari. Nanti manfaatnya banyak, di belakang ada banyak uraian. Oke. Saya lanjutkan. Itu tadi yang saya bilang ya, Homo ridens. Kalau Peter Berger menjelaskan Homo ridens itu manusia yang tertawa. Katanya Berger, manusia itu hidupnya, aktivitasnya punya dua karakter, kematian dan keabadian, keterbatasan dan kebebasan. Selalu begitu. Nah, tertawa ini bagian dari kebebasan dan keabadian. Kalau kamu tertawa kan rasanya plong. Jadi kalau kamu sedang tertawa, rasanya dalam tanda petik kamu itu kayak segala masalah selesai, abadi. Lawannya itu kan kematian, lawannya itu keterbatasan. Jadi kita sebagai Homo ridens, makhluk yang bisa tertawa, oleh Allah dikasih fasilitas tertawa. Itu membuat kita, waktu ketawa kan kayak masalah semua selesai. Itu katanya Peter Berger, kita mengalami state wilayah keabadian. Yang kamu rasakan waktu ketawa itu, mungkin kalau pakai bahasa teologi ya, itu nanti yang kamu rasakan terus menerus di surga. Kegembiraan, keceriaan itu yang kamu rasakan terus di sana. Jadi jangan khawatir, Pak, nanti jangan-jangan di surga sepi, Pak. Di surga tidak ada sepak bola, tidak ada pagelaran musik, tidak ada. Kamu di sana mengalami keabadian. Contohnya gimana? Waktu kamu tertawa. Nah, itu analisisnya Peter Berger. Jadi Homo ridens itu mengalami keabadian antara lain saat dia tertawa. Maka sering-seringlah tertawa, tapi cari alasan, jangan iya, apalah gitu yang membuatmu tertawa. Meskipun
hari ini ada beberapa, saya tidak tahu, mungkin ada lembaganya yang bikin terapi tertawa. Jadi terapi tertawa itu ya memang nyari-nyari alasan, biasanya ngumpul bareng-bareng terus tertawa, karena tertawa itu nular. Kalau nggak percaya kamu ketawalah di sini, ngakak-ngakak gitu, mesti ada yang ketularan tertawa. Paling enggak ketawa, lihat kamu yang di sini ngakak-ngakak. Jadi ketawa itu nular, sama kayak menguap. Menguap itu juga nular. Kalau satu angop, lihat itu angop. Oke, ya silahkan kamu teliti. Itu momen-momen keabadiannya manusia. Makanya saya bilang ngantuk itu berharga loh. Jadi ketika kamu ngantuk kan merasakan nikmat luar biasa. Coba kamu menguap, itu nikmatnya luar biasa. Menguap kok diputus, misalnya kamu sedang wah terus temanmu gitu kan tidak enak. Iya. Ketawa juga gitu, kamu asal-asal ketawa terus ada yang minta diam, itu kan juga manggalmu luar biasa. Jadi itu momen-momen keabadian. Mungkin termasuk bersin juga gitu kan. Kamu sudah mau bersin, sudah mangap-mangap, sama temanmu disenggol, ayo gitu kan, tidak jadi, tidak enak, tidak jadi masuk surga, tidak jadi abadi. Nah katanya Berger itu loh cirinya homo ridens. Maka nikmati hidupmu, tertawalah. Beda lagi analisisnya. Oh itu tadi Pascal yang awal. Beda lagi analisisnya Berger, kewalik ya umum. Yang Pascal tadi yang keabadian. Kalau yang Berger, manusia itu saat tertawa mengalami namanya animalis. Apa? Karena manusia itu binatang. Jadi kalau tadi kan, kalau Pascal kan keabadian, kalau Berger justru kita mengalami kondisi murni sebagai binatang saat kita tertawa. Maksudnya apa? Manusia itu kan sebagai manusia dia begitu akalnya jalan, dia tidak murni lagi. Kenapa? Karena dia dibudayakan oleh lingkungannya. Nah, sekat-sekat budaya ini biasanya kamu lupakan semua, kamu bebas dari semua itu saat kamu tertawa. Saat kamu ketawa, kamu tidak mikir ini cocok apa enggak, ini sopan apa enggak, ini begitu kamu ingin tertawa, tertawa saja keras-keras. Itu kalau bagi Berger ini kondisi animalis, kondisi dasar murni kayak binatang. Itu cirinya homo ridens. Jadi begitu kamu tertawa, saat itu juga murni. Ketawa itu kan nggak bisa dibuat-buat. Ya kamu bisa bilang hahaha apa wk gitu. Tapi kan kalau kamu ingin ketawa, ketawa aja, nggak bisa dipendam atau dibikin. Sebenarnya nggak ingin ketawa pak, tapi ya nggak enak ya bapak ndagel ya, aku tak ketawa. Ini nggak bisa. Jadi harus spontan dari dalam, murni, kondisi, kalau bahasanya Berger, kondisi animalis. Itulah makhluk yang namanya homo ridens. Ya jangankan kita ya, bahkan kalau di Quran dalam cerita itu kan Nabi juga sesekali juga humor, sekali juga guyon sama sahabat-sahabatnya. Ya, yang diceritakan Al-Quran itu nabi-nabi itu ya cerita yang serius-serius, tapi 24 jam dalam hidupnya ya pasti ada tertawanya. Enggak kok. Wah itu kalau Nabi Adam itu kayak gimana Pak? Apa ya bisa ketawa? Ya mesti wong manusia. Pasti ada momen tertawanya. Nabi Musa juga meskipun tiap hari tawuran sama Fir'aun, ya pasti ada tertawanya. Lalu manusia. Nabi Muhammad yang sampai riwayatnya ke kita juga banyak cerita-cerita Nabi tertawa. Sahabatnya Nabi kan juga banyak lucu-lucu. Kayak ada cerita waktu Badui tiba-tiba masuk masjid terus kencing gitu kan. Terus Umar marah-marah mau dipenggal kepalanya. Itu saya membayangkan mungkin sahabat yang lain ada yang ketawa-ketawa di pojok nonton orang kencing di masjid itu pasti. Meskipun terus sama Nabi dilarang. Jadi kan yang ada cerita terkenal sekali itu kan waktu Nabi sama Ali sedang guyon itu. Waktu Ali makan kacang, terus kulitnya ditaruh di depan Nabi. Terus Ali guyon sama Nabi, wah tidak saya kira ternyata Rasulullah ini suka makan kacang sebanyak itu dimakan sendiri kan gitu. Terus Rasulullah jawab,
Iya, tapi saya masih mending. Kulitnya tak tinggal. Tak lihat kamu bersih, kulitnya aja ndak ada. Iya. Itu kan guyon berdua. Jadi jadi isinya ya enggak cuma dakwah sama perang, ada gurauannya. Oke. Kan ada cerita juga waktu nenek-nenek menghadap itu kan, mungkin karena ketemu Rasulullah, dia tegang. Terus, wahai Rasulullah, saya doakan masuk surga dong. Kalau kayak saya ini kan bisa enggak ya masuk surga? Terus Rasulullah, enggak bisa nek. Oh, nenek kan langsung shock itu, astagfirullah, dosa apa aku kan gitu. Oh, enggak, maksudnya bukan kalau nenek-nenek enggak bisa, besok jenengan di surga itu kembali muda lagi itu kan. Orangnya jadi seneng. Itu kan guyon. Jadi tidak kaku. Ada sahabat itu, Rasulullah, saya ikut jenengan ya naik onta. Oh, kalau kamu jangan naik onta, kamu naik anak onta aja. Ya Rasulullah, apa ya kuat saya naik anak onta? Ya naik onta. Loh ya onta itu kan dulunya juga anaknya onta. Jadi itu namanya guyon. Jadi tidak selalu tegang. Itu sisi-sisi manusiawi kita di antara fitrah-fitrah kita. Ya banyak cerita-cerita yang lain dari para ulama, para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka manusia. Momen-momen animalis, momen-momen keabadian. Terus belum ketemu 3 komponen humor itu secara umum yaitu wit, myth, sama laughter. Ada kejenakaannya, ada keriangannya, kegembiraannya, ada gelak tawanya. Wit itu sebenarnya lebih ke kecerdasannya. Cuma tidak sekedar mengeluarkan gagasan cerdas, tapi juga ada myth. Myth itu lucu. Jadi jangan dikira orang mau pelawak itu tidak menggunakan akalnya. Dia butuh. Kalau kita kan bisanya ngomong lurus apa adanya, mereka harus membelokkan biar lucu. Itu namanya myth. Biar lahir yang ketiga, laughter. Kurang satu saja tidak akan jadi humor. Tidak ada witnya, ya orang tidak akan paham. Kalau tidak ada witnya, ya aku ngomong apa tuh ya, nggak paham, ya tidak jadi ketawa. Tidak ada mythnya juga tidak akan ketawa. Tidak ada mythnya itu berarti ya ada sih yang diomongkan cuma tidak lucu. Nah itu berarti belum jadi humor, belum jadi komedi. Baru laughter. Ada witnya, ada mythnya. Kok tidak ada laughternya pak? Ya berarti tidak sukses humormu. Kamu sudah capek-capek nyari yang lucu-lucu. Lucu nggak? Enggak. Nah itu kan tidak sukses berarti lucumu. Ya mungkin lucunya di tidak lucu itu. Ya. Oke, karena ada itu kan kadang kamu teman gitu maunya ngelucu terus kita bengong aja. Lucunya di mana? Nggak tahu juga. Kan ada yang kayak gitu. Itu berarti ndak wit, ndak myth, ndak laughter. Jadi tidak unsur kecerdasannya belum muncul, unsur jenaka yang menimbulkan keriangannya belum muncul, maka tertawanya juga belum muncul. Jadi komponen ini pasti ada. Ini istilah yang sering kita pakai, sense of humor. Setiap orang harusnya punya ini, meskipun mungkin kadarnya beda-beda. Sense of humor itu wilayahnya 3. Yang pertama conformist sense. Conformist sense itu kesamaan. Kesamaan ini maksudnya conformist sense itu gini loh. Ketika kamu mengeluarkan humor, itu temenmu ngerti kamu humor tentang apa dan dia bisa paham. Kalau bisa begitu berarti kamu punya sense of humor.
Tapi kalau kamu capek bikin humor kayak tadi temenmu, kamu tuh ngomong apa tuh ya? Maunya lucu ya? Kok aku nggak paham-paham? Itu berarti nggak ada conformist sense, nggak nyambung. Atau mungkin orang mikirnya harus lama dulu baru, oh itu tuh ya lucu-lucu, tapi telat. Nah, ya itu nggak conformist, itu wilayah pertama. Yang kedua, quantitative sense. Kalau quantitative sense ini orang dianggap punya sense of humor, itu antara lain parameternya seberapa sering dia tertawa dan tersenyum, seberapa mudah dia bisa digembirakan. Jadi kalau ada orang ini jane lucu loh, yang lain ketawa, dia tidak ketawa, bengong aja, itu termasuk kategori mungkin sense of humornya kurang. Jadi selain tadi pemahaman yang sama, juga mudahnya dia senyum, mudahnya dia gembira, mudahnya dia menangkap humor. Itu sense of humor, aspek quantitative sense. Jadi kelihatan orang sense of humor itu ngomong apa aja bisa jadi guyonan. Atau dia kalau ada temennya guyon kayak apa aja, dia bisa ketawa keras-keras. Itu berarti dia punya sense of humor. Yang ketiga, productive sense. Productive sense itu kemampuan orang bikin humor. Kalau tadi kan kemampuan dia menyerap humor jadi gembira. Kalau produktif sense kemampuan dia bikin humor. Kalau tiga ini kita punya, berarti kita punya sense of humor. Semakin kuat di tiga ini, berarti kita semakin besar sense of humornya. Jadi itulah cirinya sense of humor. Ya teman-teman yang mahasiswa mungkin bisa lah kapan-kapan bikin tesis atau disertasi tentang ini. Karena jarang yang mau ngangkat tentang humor. Sense of humor mungkin agak ke psikologi. Jadi sejauh mana manusia itu secara psikis punya, ternyata tidak hanya IQ, EQ atau SQ, mungkin ada HQ, humor quotient. Jadi sejauh mana dia punya kemampuan humor itu mungkin besok jadi parameter gitu. Yang ngelamar ke pabrik-pabrik diukur sense of humornya, biar pabriknya nggak sepi, biar pabriknya nggak kaku kan gitu. Yang ngelamar dosen juga diukur, kira-kira bisa ndak ini bikin humor ya, biar di kelas mahasiswanya ndak ngantuk kalau ngajar misalnya. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan ya, bikin humor quotient. Kan ada IQ, EQ, SQ, nanti mungkin macam-macam dibikin Q semua. Ada kemampuan humor, kemampuan adaptasi, kemampuan macam-macam. Oke, jadi itu sense of humor. Detailnya ini. Jadi unsur-unsurnya humor itu bisa memahami humor, bisa menikmati humor, bisa membuat humor, suka dengan humor dan orang-orang yang humoris, kemudian mampu memanfaatkan humor untuk kehidupannya. Itu berarti kamu punya sense of humor. Jadi mudah memahami, mudah menikmati, bikin sendiri juga bisa, suka dekat dengan orang-orang yang humoris, menyukai humor, kemudian bisa memanfaatkan humor untuk kehidupan praktis sehari-hari. Orang yang semacam ini biasanya dikenal punya sense of humor. Kadang-kadang kan kalau lihat iklan-iklan biro jodoh itu kan ada yang dicari jodoh yang gini, biasanya terus ditambahi sense of humor. Makanya kamu latih ono biar cepet dapat jodoh. Iya. Karena deket orang yang sense of humornya tinggi kan enak, rame. Tapi kalau yang sense of humornya rendah, kamu sumpek sendiri. Nah mungkin diem kalau ngomong serius, kamu diajak serius terus kan tidak enak. Setengah hari aja kan kamu kaku sudah. Tapi kalau ada sense of humornya, bisa cair situasinya.
Makanya latihanlah untuk memahami humor, memproduksi humor, menyukai humor, dan memanfaatkan humor untuk kehidupanmu. Karena ini sebenarnya ya fitrah. Saya membayangkan Allah itu lebih suka melihat kita tertawa daripada melihat kita mengeluh. Kalau Allah melihat kita tertawa, itu mungkin Allah lega. Alhamdulillah ya, manusia tak kasih fasilitas macam-macam, sekarang mereka gembira. Dibandingkan melihat kita mengeluh terus, mungkin Allah juga sumpek. Iya kan? Dikasih apa lagi? Ini sudah semua fasilitas sudah diberikan kok ya, masih mengeluh terus. Oke, makanya ajarkan ini sense of humor. Rasulullah kan dikenal juga mudah tersenyum. Karakternya namanya Basam. Basam itu kelihatan selalu senyum, tidak merengut. Orang lihat tidak takut. Rasulullah itu tidak senyum aja, orang merasa beliau selalu tersenyum. Itu namanya Basam. Oke, kalau di kita kan jarang. Kalau kita kebanyakan serius. Yang saya lihat senyum terus itu kalau pas jagong. Kalau jagong itu orang pada senyum semua. Tapi kalau sudah keluar, sudah merengut lagi. Kita rasanya kayak banyak masalah gitu hidup kita. Kita punya masalah satu aja kan seolah-olah ada masalah besar, melupakan banyak nikmat yang lain. Itu yang membuat kita susah ketawa. Lagi asik-asiknya tertawa terus teringat masalah, waduh, terus down lagi. Itu kan kita sering begitu. Kita tidak bisa abadi kayak katanya Pascal tadi. Oke, mulai ke teori-teori. Sekarang itu dari buku The Language of Humor. Kalau ini tidak perlu saya baca detail ya. Orang melucu itu biasanya caranya 4. Bisa lewat parodi. Parodi itu nanti isinya 2, ironi atau satir. Jadi tiruan yang isinya nyindir biasanya. Satir, kalian kan kadang-kadang lihat orang yang gaya satir. Satir itu jadi ya melecehkan, merendahkan, meniru, menyindir, cuma dengan cara ngomong kebalikannya. Misalnya, oh, santri ngaji filsafat itu isinya soleh-soleh semua. Orang itu kan, ini kan satir namanya. Jadi masa iya kan gitu. Itu memahaminya kebalikannya, pakai bahasa-bahasa ironi. Jadi atau permainan kata. Itu kan ada main. Kan banyak orang yang sekarang untuk melucunya, komedinya itu main-main dengan kata-kata. Misalnya, oh, kalau santri ngaji ini tidak ada yang jelek, yang sangat jelek banyak. Nah, itu kan main kata-kata. Orang membayangkan kemana, dia beloknya kemana. Oke. Jadi yang kedua itu, atau nabrak tabu, itu biasanya lucu juga. Cuma hati-hati kalau ini. Kalau ada pendapat yang bilang sebenarnya kalau ingin lucu itu gampang, ngomonglah tentang seks. Itu mesti terus orang ketawa. Kamu ngomong aja bingung-bingung ke situ, itu biasanya orang ketawa. Cara paling gampang, tapi harus hati-hati. Itu namanya trik ketiga, nabrak tabu. Jadi larangan-larangan yang sekiranya orang tantang, itu biasanya orang beraninya ngomong waktu dia melucu. Kalau pas serius tidak berani dia ngomong. Wah, ini nek pas ndagel. Ngomong saru-saru waktu ndagel, begitu turun panggung, kamu tadi ngomong apa? Oh, enggak, itu kan cuma guyon. Kenapa? Ini ragam humor itu memang antara lain begitu, nabrak tabu-tabu yang dalam kondisi normal tidak berani ngomong, beraninya lewat humor. Kadang-kadang kan agama juga gitu kan. Termasuk apalagi itu adat-adat, tradisi kita ngomong. Nah, itu gaya ketiga. Jadi orang itu kalau ingin melucu antara lain pakai gaya itu. Atau gaya keempat,
Gaya keempat ini observasi, melihat fakta-fakta lucu di lapangan terus diceritakan. Itu gaya keempat. Jadi kalau kamu susah mengarang sendiri, menyambung-nyambungkan dengan yang lucu-lucu, kamu cari aja di sekelilingmu yang fakta-fakta lucu. Kalau kalian sering dapat video pendek-pendek tentang orang jatuh lah, tentang orang kepreset lah, itu kan fakta-fakta lucu, itu namanya observasional. Jadi mungkin kamu tidak bisa memproduksi sendiri, bisamu kamu cuma share. Nah, kamu cari fakta-fakta lucu, diceritakan atau dibagikan, di-sharekan ke orang lain. Itu trik yang keempat. Kalau yang pertama sama yang kedua, kamu butuh cerdas. Yang ketiga, kamu butuh berani mati. Ya, karena ini nabrak tabu. Tapi ya lucu, kalau kehabisan bahan biasanya orang lari yang ketiga ini, paling gampang. Atau yang keempat. Kalau yang keempat ini kamu butuh tekun untuk nyari, dicermati data yang banyak dari masyarakat. Misalnya nyari yang pakai sarung, terus kamu observasi, itu yang pakai sarung pakai daleman mbak, misalnya kayak gitu loh. Jadi observasional. Jadi ada 4 ragamnya humor. Kalau ini fungsinya, jangan salah, humor fungsinya banyak. Yang pertama jelas, menggembirakan. Jadi ini primernya ini, membuat gembira, membuat ceria. Yang kedua katarsis. Katarsis itu semacam pembersihan dari kesumpekan, dari keruwetan hidupmu, jadi pelampiasannya antara lain lewat humor. Kalau kamu pas lagi di kamar sendiri, sumpah gitu kan, keluar ketemu teman, saling bergurau, itu kan lebih ringan beban hidupmu. Itu namanya nyari katarsis. Atau kalau tidak bisa bikin humor sendiri, mungkin kamu buka-buka internet, buka-buka YouTube untuk nyari yang lucu-lucu. Itu kan sebagai apa? Katarsis, pembersihan. Jadi hidupmu ya jangan serius terus, karena ini yang di dalam ini sumpeknya sudah numpuk. Maka bersihkan itu, namanya lewat katarsis. Yang ketiga, defense mechanism. Defense mechanism itu mekanisme pembelaan diri. Kadang-kadang misalnya yang muda-muda pinginnya ngeritik, pinginnya apalagi tidak puas dengan situasi sekelilingnya, cuma ngomong langsung tidak berani. Kalau ngomong langsung bisa bonyok kita. Misalnya jalannya gimana? Humor. Jadi membuat orang, kalau humor itu kan orang tidak berani balas dendam ke kita, wong humor kok. Misalnya defense mechanism itu kamu humor apa? Ada pejabat naik mobil kecelakaan, supirnya kegarota, terus pejabatnya gimana? Pejabatnya selamat. Loh kok bisa? Kan pejabatnya tidak mungkin kegarota, wong dia apa punya otak misalnya. Loh, ya kan? Kayak gini ini kan orang tidak berani marah-marah. Oh, itu cuma humor kok Pak, kan gitu. Cuma sumpekmu kamu lampiaskan di humor. Orang tidak berani ngeritik sudah. Kalau sudah humor itu kan, oh iya wong itu guyon kok. Kadang-kadang kan kita gitu, ngeritik-ngeritik banget. Enggak, itu cuma guyon kok Pak. Begitu kita ngomong, ini cuma humor, ini cuma gurauan kok, ya sudah. Makanya kapan itu saya lihat ada video stand up comedy di depan DPR. Itu kan isinya yuk mengkritik DPR habis-habisan. Tapi DPR ya ketawa-ketawa saja, karena dia tahu kenapa. Itu humor, itu namanya defense mechanism. Jadi dengan itu kita selamat. Nah, itu kan enak. Misalnya kamu nembak pacarmu, kamu mau nggak sama aku? Kok kamu berani nembak? Anda ini guyon kok. Loh kan
Kalau kamu ngomong guyon kan dia tidak bisa bantah sudah. Kamu tidak malu juga, oh cuma guyon. Jadi namanya defense mechanism. Yang punya teori psikoanalisis. Orang itu cenderung nyari amannya. Meskipun ingin marah-marah, kalau diawali dari guyon, nah itu sudah selesai. Kamu misalnya mau maki-maki temenmu, kamu boleh, ini permisi ya, saya mau dagel sebentar itu. Terus pisuano itu, dia susah, oh itu cuma dagel loh, tidak serius. Nah, itu namanya defense mechanism. Mekanisme pembelaan diri. Atau yang keempat, kesadaran kritik dan introspeksi. Jadi orang itu kadang-kadang sadar ketika orang ngeritik dia atau ketika dia introspeksi tentang dirinya sendiri lewat jalur humor. Jadi ketika tadi misalnya pejabatnya ada cerita kecelakaan tadi, terus pejabatnya mikir, iya ya, aku ini punya otak enggak ya? Nah, yang kayak gini nih namanya jadi bahan introspeksi. Dari guyonan itu kan dia tidak tersinggung, tapi bisa introspeksi. Dia merasa nama baiknya tidak tercemar, wong itu cuma guyon kok. Itu defense mechanism tadi. Tapi kelanjutannya bisa membuat orang introspeksi. Jadi dari kritik menuju introspeksi, jadi melahirkan kesadaran-kesadaran baru. Kadang-kadang banyak hal dari guyonan itu melahirkan kesadaran baru. Orang jadi setelah guyonannya selesai terus mikir, iya ya, kok bisa ya begitu dan seterusnya. Oke, jadi itu fungsi individual untuk kita yang suka dengan humor. Yang pertama pasti gembira, katarsis. Katarsis itu pembersihan. Kalau bahasa tasawuf semacam takhalli, defense mechanism, kita nyari selamat, nyari aman. Dan yang ketiga kita kritis introspeksi. Jadi jangan dikira ini hanya santai untuk ternyata manfaatnya banyak. Jadi kalau orang Jawa ada urip itu mampir ngombe, ya mampir ngombe plus guyon. Jadi urip itu ya mampir guyon. Jadi kenapa santai tapi ada manfaatnya. Guyon itu apa ya? Kalau perjalanan kita kan sering pakai analogi hidup itu harus ngegas dan ngerem, tapi juga harus santai-santai juga di rest area. Kalau ngegas dan ngerem terus ya capek. Nah, kita santai sekali-sekali di rest area, itu guyonnya. Jadi ada positif, ada negatif, ada santai-santai. Terus kalau ini cuma untuk pengetahuan saja ya, ini ada beberapa penelitian. Kalian yang mungkin tubuhnya agak ringkih, sering-seringlah tertawa. Ada manfaat kesehatannya banyak. Itu silakan dibaca sendiri. Meningkatkan sel-sel imun, meningkatkan jumlah antibodi, mengurangi rasa sakit, meningkatkan pengeluaran endorfin, memberikan latihan otot jantung, macam-macam, relaksasi otot, peredaran darah, macam-macam. Obat untuk segala penyakit ternyata. Ya, ya silahkan lah, supaya kalian rasakan sendiri. Saya ingat dulu ada seorang yang dikenal sebagai bisa nyantet, tokoh nasional. Dia bilang orang yang tidak bisa disantet itu orang yang humoris, mudah tertawa. Jadi ya tidak ngerti mekanismenya seperti apa, tapi kata dia susah disantet. Orang yang ceria hidupnya, mudah tertawa. Mungkin jinnya yang mau masuk itu ikut ketawa kalau mau nyampe ke dia pas ketawa gitu kan ya. Makanya kalau kalian malam-malam kok serem, ketawa aja. Iya. Lo kan kamu lihat hantu-hantu kuntilanak itu kan ceria semua, gembira. Mesti mereka ketawa-ketawa. Nah, kamu saingi ikut ketawa juga. Nah, ya nanti saingan siapa yang lebih kuat daya ketawanya. Jadi ternyata
manfaatnya banyak. Jadi akan tertawalah sering-sering dalam hidupmu. Kayak tadi saya bilang, ayo hari ini sudah tertawa atau belum. Ya nanti di kamarmu ditulis ya. Biasanya kan sudah sholat apa belum itu besar. Sekarang diganti sudah tertawa apa belum. Kalau sholat kan sudah otomatis kalian. Oke, jadi itu pengaruh fisiknya. Sebelum ke filosof ya, ini teori-teori dasarnya dulu. Kuncinya humor itu, kalau ini teknis ya, yang mau jadi stand up comedy, kuncinya ada di sini sebenarnya. Yang pertama jelas bahasa. Selucu apapun kamu dagel di depan orang luar Jawa dengan bahasa Jawa, ya mereka tidak ketawa. Saya lucu sekali loh Pak, bahasa Inggris tapi ya podo wae. Orang tidak akan ketawa, itu bahasa. Atau istilah-istilah khusus di depan orang yang tidak ngerti ya jangan kaget. Misalnya kamu ndagel di depan simbahmu, misalnya, simbah ini kok kepo amat sih misalnya. Ya. Mbahmu ya tidak ketawa, tidak ngerti kepo, panganan opo. Itu kuncinya ya, kalau kamu mau bikin humor ya lihat situasinya. Jadi nanti kamu, Pak, temen nggak ngerti filsafat, kamu pakai humor filsafat. Menurut Nietzsche misalnya, apa Nietzsche itu? Iya. Jadi yang pertama kuncinya itu bahasa. Performance juga begitu. Kan kayak tadi ada temenmu, kan ada yang mau performanya jelek, mau humor dia ketawa sendiri dulu panjang, terus baru bikin humor. Temennya sudah hilang momennya sudah. Nah itu performance namanya. Pinter-pinter ngatur ritme kalau mau bikin orang tertawa. Jadi itu performance. Performance itu nanti ada hubungannya dengan sense of humor tadi. Performance itu ada orang yang lihat wajahnya aja orang sudah ketawa. Kan ada kayak gitu kan. Kamu lihat dagelan-dagelan itu yang ngomong menjiwai itu, dia baru keluar aja orang sudah ketawa duluan. Belum dagel itu orang sudah ketawa. Nah, kalau kamu punya teman kayak gitu, itu aset itu. Kamu lihat wajahnya saja sudah ketawa. Aset yang luar biasa. Konteksnya, dilihat situasinya. Situasi sedang apa? Orang sedang tegang, bela sungkawa, ya jangan dagel di situ. Orang sedang sumpek apa, ya tidak nyambung, daripada kamu capek, dia tidak akan ketawa. Lihat situasi, lihat konteksnya. Hati-hati juga distansi atau resepsi psikologis. Ada orang-orang yang tidak suka ketawa, tidak suka dagel, hati-hati. Misalnya kamu dagel, dia sudah mencurang, sudah nunggu kamu. Begitu kamu selesai dagel, tidak lucu, susah sudah. Atau kamu dagel lesek, dia tidak suka dagelan itu. Jadi kamu harus ngerti itu. Alah, saru misalnya, dia tidak akan ketawa. Itu jarak resepsi psikologis. Jadi kalau orang psikologinya sudah terrepresi, kamu selucu apapun dia tidak akan tertawa. Pacarmu yang sedang patah hati, terus kamu hibur, kamu pakai dagelan kayak apa, mungkin dia tidak ketawa. Kenapa? Psikologinya sedang terrepresi. Ayo dong senyum dong, nggak senyum-senyuman misalnya, dia sudah tidak bisa, sudah diajak ketawa. Psikologinya sedang terrepresi. Yang kelima juga kesegaran. Ini juga kunci bagi yang karirnya stand up comedian atau tukang humor. Hati-hati yang terakhir ini. Kalau kamu ngulang-ulang, selucu apapun diulang lagi, ya tidak ada yang ketawa. Originalitas. Kalau dosen tidak apa-apa diulang-ulang. Wong bukan profesinya. Tapi ya perhatikan kesegaran. Kalau ini kunci-kuncinya. Oke, kita mulai dengan filsafatnya sekarang. Itu tadi pengantar ya, biar tahu
dunia humor itu seperti itu. Nah, sekarang mulai seriusnya. Apa itu humor? Ada teori pertama, ada 3 teori utama. Nanti ada filosof punya beberapa teori tambahan. Ada yang namanya superiority theory. Superiority theory itu humor adalah ketika orang merasa superior, lebih baik, lebih sempurna, kemudian melihat yang lain lebih rendah, lebih jelek dari dia, kemudian direndahkan, diketawakan. Itu namanya superiority theory. Kalian, saya tadi ngasih contoh kan, ada orang naik motor terus jungle, itu kan kamu terus ketawa. Itu sebenarnya superiority theory. Jadi kalian merasa superior. Ada orang jelek karaokean, itu kan kamu terus ketawa karena kamu merasa lebih cakep dari dia. Itu superiority theory. Jadi humor itu lahir dari rasa superiormu. Makanya yang lebih superior biasanya lebih bisa bikin humor. Saya di depan kalian mungkin lebih lancar ngomongin macam-macam, tapi kalian pas di depanku kan tidak bisa. Kamu mungkin merasa inferior di depanku, kamu mungkin tidak bisa ndagel-ndagel di depanku panjang lebar gitu. Kenapa? Ada rasa inferior. Superiority theory itu, humor itu muncul dari rasa superior. Makanya humor itu kan banyak kan yang isinya melecehkan orang, isinya merendahkan orang, terus jadi lucu, yang lain ikut ketawa. Oke, dasar wajahmu kayak terus yang lain ketawa. Oke, tubuhmu kayak ini ya, itu terus yang lain ketawa. Itu superiority theory namanya. Orang itu ternyata menganggap lucu apa-apa yang kurang sempurna, sementara dia menganggap dirinya sendiri lebih sempurna. Makanya kadang-kadang kalau di lawak-lawak dagelan itu terus pakai baju aneh-aneh, pakai baju jelek-jelek, pakai kostum yang unik-unik, itu yang badut-badut itu kan jelek. Kan tidak ada badut itu yang topengnya kayak artis Korea, itu kan tidak ada. Itu jelek, dibikin mulutnya besar, dibikin. Kenapa? Superiority theory. Jadi kelucuan itu lahir dari rasa superior. Itu teori pertama tentang humor. Ada teori kedua. Teori kedua ini incongruity theory. Incongruity theory itu teori tentang ketidaksetaraan. Jadi lucu itu dari mana? Lucu itu dari perubahan yang tiba-tiba. Kayak tadi, permainan kata itu golongannya lucu. Apa ya? Permainan kata itu misalnya gini, kalian bilang, Pak, saya itu sebenarnya rajin loh Pak. Lah, kok kamu nggak pernah masuk? Loh, saya itu rajin bermalas-malasan Pak. Oh. Itu kan permainan kata. Ini saya tidak malas kok Pak. Ini saya sedang energi saving. Sekarang kita harus hemat energi Pak. Jadi saya tidak banyak-banyak mengelola energi. Ini permainan kata. Orang mengira disimpulkan apa, tapi kamu simpulkan kebalikannya. Itu namanya incongruity theory. Gak nyambung pakai akalmu. Mana ada kok rajin untuk bermalas-malasan itu loh. Itu kan gak nyambung. Dari situ terus muncul kelucuan-kelucuan. Oke. Itu namanya teori incongruity. Ya, banyak kan orang ngomong lucu-lucu dengan cara membolak-balik logika. Terus
Tertawa terjadi karena harapan yang dikacaukan, sehingga seseorang dari satu sikap mental dilontarkan ke sikap mental yang sama sekali berlainan. Harusnya ini terjadi itu. Kamu ndak naksir aku ndak naksir kamu, berarti kita jodoh dong. Nah, itu kan nyambungnya ke situ. Podo-podo orang nyambung ya kan, itu mikirnya berarti kacau. Itu namanya incongruity theory. Jodoh itu kan harusnya podo naksire, sekarang dibalik, podo gak naksire dianggap jodoh. Itu kan orang terus jadi kaget, terus tertawa. Nah, itu yang kedua, namanya incongruity theory. Terus ada yang ketiga, relief theory. Relief theory ini kayak tadi ya, dia jadi katarsis, pelepasan dari ketegangan. Pelepasan dari ketegangan itu, hidup ini sumpek, banyak larangan, banyak aturan, dikekang-kekang. Jalan keluarnya apa? Humor. Santai aja, nggak usah dianggap susah. Misalnya kamu punya pacar suka ngatur-ngatur, itu kan harusnya pacarmu posesif, tapi enggak, terus dibikin guyon biar bebas untuk menertawakan pacarmu. Terus kamu bilang, wah saya punya pacar ini kok suka ngatur ya, harusnya dia jangan dipanggil pacar tapi dipanggil aja coach misalnya. Ya, jadi kalau pacaran ngeluh bukan halo yang, halo coach gitu, nanti itu dengan ini kan kamu lega, puas, wah katanya rasa ngelawan. Sekarang diajak guyon gitu bisa, sekarang kita ngelawan. Itu namanya relief theory. Dengan humor kamu bisa, oh lega aku. Kalau marah-marah langsung tidak pakai humor mesti susah ini, mesti terus kamu lakukan relief theory. Ini 3 teori utama dalam humor. Ada relief theory, incongruity, sama superiority. Oke, kita masuk sekarang ke pikirannya para filosof. Jangan salah, para filosof Yunani awal banyak yang tidak terlalu positif memandang humor, termasuk para filosof awal, Plato dan Aristoteles. Katanya Plato, humor itu dalam kenyataannya seringkali melahirkan perilaku yang tidak rasional. Orang yang berlebihan, nah, kalau ini mungkin kita setuju ya, karena apa-apa kalau berlebihan itu jelek. Humor itu penting, tertawa itu penting, tapi kalau seharian kamu ketawa terus tidak ngapa-ngapain, ya masalah berarti. Jadi katanya Plato, orang yang berlebihan dalam humor akan kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Bahkan di Republik itu Plato punya kalimat, para guardian ini polisi, tentara kalau hari ini ya, harus menghindarkan diri dari humor yang berlebihan. Dia harus fond of laughter. Jadi orang-orang ini, karena kalau terlalu banyak guyon, polisi kok guyon terus misalnya, nanti kalau waktunya dia harus serius, kehabisan waktu. Jadi humor itu boleh, tapi jangan kebanyakan, katanya Plato, karena dia sering melahirkan tindakan, kalau itu bahasanya tindakan bodoh dan buruk, kalau dia berlebihan. Nah, terus Plato melanjutkan, kenapa sih dia menyebut dia humor itu tidak bagus? Katanya Plato, humor itu membuat orang
self-ignorance. Self-ignorance ini lawannya kontemplasi, lawannya introspeksi. Jadi membuat orang tidak peduli dengan dirinya. Jarang orang humor itu tentang dirinya, kan dia selalu ngomong rendahnya orang lain atau bedanya orang lain dengan dirinya. Katanya Plato, orang itu sering self-ignorant kalau sudah melakukan humor. Contohnya apa? Dalam humor itu, orang ganteng misalnya, dia bisa jadi bahan ejekan. Orang jelek juga bisa jadi bahan ejekan. Baik atau jelek, diejek. Nah, terus harusnya yang mana? Nggak tahu ya, wong guyon kok. Itu orang jadi apa? Self-ignorant. Lah terus yang benar yang mana? Orang gundul diketawain, orang rambutnya panjang diketawain. Lu enaknya gimana? Rambut cepak pak, cepak ya diketawain juga nanti. Kalau orang mau mengetawain itu apa aja bisa diketawain. Nanti hidungnya panjang ya disebut hidung panjang kayak bedot. Hidung pesek juga, wah hidungnya kok pesek kayak gitu. Loh yang bagus terus yang mana? Orang jadi self-ignorance. Bibir tipis juga diketawain, bibir tebel apalagi. Nah, itu kalau bahasanya Plato self-ignorant. Apa yang tidak diketawain terusan? Kalau semuanya kita ketawakan, nah kita susah memahami diri kita sendiri nanti. Kalau apa-apa dicari sudut lucunya, kayak tadi kan, dicari sudut tidak pentingnya, dicari kejutan logikanya, nanti yang lurus-lurus jadi tidak kelihatan. Nah itu dawuhnya Plato begitu. Dia tidak terlalu positif melihat humor, tapi boleh. Yang tidak boleh memang yang terlalu berlebihan. Apa-apa itu kan kalau berlebihan memang jelek. Yang tidak boleh yang membuat munculnya self-ignorance. Jadi ketidakseriusan dalam hidup. Itu yang melahirkan perilaku buruk dan bodoh, katanya Plato. Oke. Yang kedua ada Thomas Hobbes. Kalau Thomas Hobbes ini nyambung dengan teorinya Leviathan. Jadi kalau di Thomas Hobbes itu kan manusia adalah pemangsa manusia yang lain. Homo homini lupus. Nah, berarti apa? Ini nyambung dengan teori superioritas tadi. Orang itu punya kecenderungan mengejek orang lain, menjatuhkan orang lain, menunjukkan cacatnya orang lain. Jadi katanya Thomas Hobbes, itu sudah karakternya manusia. Dari situlah nanti muncul rasa humor. Jadi humor itu rasa superior atas kelemahan di luar dirinya. Di manusia itu kalau dibiarin begitu saja, katanya Thomas Hobbes, kan dia akan memangsa yang lain. Jangan dikira manusia itu hakikatnya baik, kalau katanya Thomas Hobbes. Kalau tidak percaya, biarkan orang tanpa aturan, tanpa ada norma, tanpa ada adat, pasti langsung kacau dunia ini. Orang akan saling tabrak, saling serang, saling mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan orang termasuk lewat jalur humor. Dengan cara apa kalau lewat jalur humor? Dengan cara merendahkan orang lain. Jadi dengan cara menjelek-jelekan yang lain, biar yang lain terus derajatnya turun. Kalau yang lain derajatnya turun, aku yang naik. Itu teorinya Thomas Hobbes. Jadi akar dari humor adalah rasa superior atas kelemahan yang ada di luar diri kita. Oke. Terus kemudian Immanuel Kant. Kalau Immanuel Kant beda lagi.
Kalau Immanuel Kant itu teori incongruity tadi. Jadi lucu itu ketika ada sesuatu yang keluar dari ekspektasi. Logika orang dikagetkan dengan logika baru yang sama-sama benar tapi inkongruen. Inkongruen itu apa ya contohnya? Perang di Diponegoro itu sebenarnya terjadinya hanya 5 menit. 1825 sampai 1830 misalnya. Nah, itu kan orang padahal itu maunya kan tahun secara normal, tapi orang digeser jadi jam. Sama kayak NU itu berdirinya habis Isya 1926. Nah, itu kan jadi itu incongruity, jadi ketidaknyambungan. Kalau Immanuel kan ngasih contoh orang minum bir. Ada orang menuangkan bir di meja. Terus ada yang komentar, orang Indian menuangkan bir di meja. Terus ada orang komentar, kok kamu menuangkan bir ke meja? Katanya orang Indian, loh kalau kayak gini ndak aneh. Yang lebih aneh lagi kalau dari meja tak tuangkan ke botol. Nah, itu kan incongruity namanya. Cara berpikirnya dibalik. Jadi orang maunya A, kita geser ke B. Tapi sebenarnya ya ada logikanya juga. Cuma logika ini tidak umum dipakai orang. Kayak 1825 sampai 1830 itu kan logika yang tidak umum. Sama kayak kalau Cak Lontong itu kan biasanya bilang, kalau kamu jelek, berani saja, tidak usah takut mencintai siapapun yang ingin kamu cintai. Karena yang takut itu orang yang kamu cintai. Jadi ini kan orang maunya mikir kemana, dia beloknya ke situ. Justru yang mencintaimu yang harusnya takut kan. Jadi kalau kamu tidak usah takut, cintai saja siapapun. Nah, itu namanya incongruity. Sama kayak Nabi tadi kan, nenek-nenek tadi merasa tidak bisa masuk surga, tapi Nabi kan menggeser logikanya. Oh enggak, karena di surga tidak ada orang tua. Kalau nenek masuk surga, ya nanti jadi muda lagi. Itu incongruity. Teori dari Immanuel Kant. Kalau yang Thomas Hobbes tadi, teori superiority. Oke. Terus, nah kalau ini teori dari Schopenhauer. Schopenhauer itu filosof barat modern. Dia, kalau ini teori sudah ya, di luar kategori-kategori humor tadi. Katanya Schopenhauer, gagasan manusia itu ada 2 jenis. Ada serius, ada humor. Yang humor nanti dibagi 2. Ada humor, ada ironi. Yang serius itu ya kalau antara pikiran dan kenyataan cocok. Kalau yang humor itu antara kenyataan dan pikiran itu ganjil, tidak nyambung. Nanti humor ada 2. Ada humor, ada ironi. Kalau humor itu keseriusan yang tersembunyi di bawah lelucon. Kebalikannya ironi. Kalau ironi, kelucuan yang tersembunyi di bawah keseriusan. Jadi kalau humor itu barang serius yang tersembunyi di bawah kelucuan. Berarti apa? Yang kelihatan lucunya, tapi di balik itu ada makna seriusnya loh. Misalnya ada dagelan, ada humor pakai kalimat, biasanya yang terkenal itu kan kupinang engkau dengan hamdalah, terus dia melesetin kupinang engkau dengan naudzubillah misalnya. Nah, ini kan lucu, yang tampak lucunya, tapi di balik itu mungkin ada makna seriusnya. Entah mungkin makna seriusnya terpaksa nikah kah, atau makna seriusnya apa. Tapi kan yang kelihatan lucunya, ini namanya humor. Tapi ada ironi.
ironi itu kelucuan yang tersembunyi di bawah keseriusan. Sama kayak teori absurditasnya Albert Camus kemarin. Itu kan hidup itu paradok. Nah, paradok itu berarti apa? Lucu. Kenyataannya begitu, ya seriusnya begitu. Tapi yang serius hidup itu justru lucu. Misalnya kita harus kerja serius. Kenapa harus kerja serius? Biar bisa rekreasi, biar bisa santai-santai. Nah, itu kan paradok. Hidupnya terus jadi lucu. Mbok kalau pengen santai-santai sudah nggak usah kerja, langsung santai-santai aja kan selesai. Ngapain pengen santai aja, nggak tak kerja dulu baru santai-santai. Ini namanya hidup ini paradok. Itu kan lucu. Jadi kelucuan yang tersembunyi di balik keseriusan. Kayak kamu main game itu kan kayak serius itu, kayak kalau musuhmu menang atau kamu kalah itu kan kamu juga kayak nangis beneran, kayak itu beneran. Tapi ya itu kelucuan yang tersembunyi di bawah keseriusan. Kamu kayak serius tapi ya sebenarnya lucu. Kayak kemarin waktu film Avengers yang terakhir itu, orang nonton film mulai jam 6 pagi 24 jam nonton film. Terus berarti ngantrinya itu mulai sebelum subuh. Itu kan lucu, tapi fakta. Itu namanya ironi. Padahal ya kenyataannya mungkin tidak begitu harusnya, tapi kita jalani itu namanya ironi. Nah, katanya Schopenhauer, itu bedanya humor sama ironi. Kalau ironi itu faktanya nyata, cuma fakta ini lucu. Kalau humor itu yang kelihatan lucunya, tapi di balik yang lucu itu ada keseriusan yang harus kita kejar maknanya. Itu nah bedanya humor sama ironi. Kalau yang serius, ya serius. Filsafat itu isinya serius. Nah, kalau ini Sartre. Kalau katanya Sartre, humor itu adalah jalan untuk mengobjekkan orang lain. Jadi Sartre ini punya pandangan bahwa manusia itu punya kecenderungan ingin eksis sendiri, besar, tidak mau diatur, ditata, apalagi dipengaruhi oleh orang lain. Kehadiran orang lain kalau bagi Sartre yang eksistensialis ini kan mengancam keberadaanku. Orang jadi tidak bebas karena kehadiran orang lain. Itu kan Sartre. Padahal misalnya ini hawanya agak sumuk, harusnya saya pakai, tak copot aja bajuku, bila perlu pakai kaos saja. Tapi karena ada kalian kan aku tidak jadi nyopot baju, nyopot kaos. Kalau tak copot beneran nanti kamu bubar. Nah, kehadiranmu menghalangi kebebasanku. Maka katanya Sartre, orang lain itu adalah neraka. Hell is other people. Nah, karena kehadiran orang lain itu neraka, setiap kali aku ketemu orang lain, yang terjadi apa? Kita saling menundukkan, saling mengobjekkan. Ngaji ini sebenarnya aku memanfaatkan kalian, atau sebaliknya kalian memanfaatkan aku. Setiap orang ingin mengobjekkan untuk kepentingannya masing-masing. Itu Sartre. Nah, humor itu jenis tindakan yang kita lakukan untuk mengobjekkan orang lain. Ini dekat dengan teori superioritas tadi. Jadi ketika kita berhumor, sebenarnya kita sedang mengobjekkan orang lain. Kita ingin agar orang lain itu tunduk di bawah kita, tidak sebaliknya. Karena begitu kita yang ngalah, nanti dibalik orang lain yang menundukkan kita. Jangan sampai itu terjadi. Kita taklukkan dia, cuma demi defense mechanism tadi kita pakai jalur humor. Nah, itu teorinya Sartre. Jadi
Ketika dua orang sedang humor, itu sebenarnya sedang terjadi proses saling mengobjekkan. Kalian kan sering itu, apa nek bahasa Jawa nih ece-ecenan, apa saling, oh dasar wajahmu kayak timbal misalnya, terus oh enggak, oh wajahmu kayak wajan, oh kalau wajahmu kayak itu, kan orang saling mengobjekkan. Inginnya dia menang sampai musuhnya enggak bisa balas lagi, menanglah dia. Nah itu humor itu begitu. Jadi orang saling mengobjekkan orang lain. Oke. Terus, oh ini masih banyak kalau menjelajahi filosof-filosof. Ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun isinya ya cengenges-cengenges. Bergson, kemarin kita singgung Bergson ya, dia punya teori khusus tentang humor. Kalau katanya Bergson, dia agak beda dengan filosof-filosof sebelumnya. Kelucuan itu katanya Bergson adalah ketika orang melenceng dari fitrah vitalitasnya. Manusia itu vital, manusia itu punya kemerdekaan, punya kebebasan, punya kedalaman. Tapi banyak orang yang hidupnya mekanis. Mekanis itu kayak robot. Disitulah nanti lahir kelucuan. Bahannya humor itu dari situ, katanya Bergson. Ketika orang yang dituntut vital, dituntut hidup lurus sebagaimana fitrahnya, tapi terus dia gayanya kayak bukan manusia. Lucu itu ketika manusia kayak binatang, lucu itu ketika manusia kayak mesin, lucu itu ketika manusia kayak tumbuhan. Itulah bahannya lucu. Jadi itu namanya human automata. Kan banyak kita yang gayanya kayak tumbuhan. Kayak tumbuhan itu ya makan, minum, tiba-tiba tinggi aja. Itu kan tiba-tiba besar. Nah itu sumber kelucuan di situ, bahannya dagelan itu di situ. Atau kayak binatang, atau kayak mesin. Manusia modern itu kan sekarang kayak mesin. Sekarang di kampus-kampus itu ada absen, sekolah-sekolah juga absen. Kemudian itu kan apa-apa jadi mekanis, diatur oleh mesin. Manusianya terus ya kayak robot. Dia tidak vital lagi. Disitulah sumbernya kelucuan, katanya Henry Bergson. Ngaji kok rutin malam Kamis kayak mesin aja. Nah, itu terus jadi lucu. Emangnya tidak bisa diganti malam Jumat, minggu depan malam Minggu kan ya bisa. Nah, tapi terus katanya sumbernya kelucuan itu di situ. Kalau ditanya kenapa sih ngajinya kok harus malam Kamis, jawabannya mungkin bisa 1001. Tapi hakikatnya ya sebenarnya kita mekanis. Dalam banyak hal terus mekanis. Oke. Terus sekarang kita pelajari ontologi humornya Bergson. Katanya Bergson, yang pertama itu saya bilang di awal tadi, hanya manusia yang lucu. Makhluk yang bukan manusia tidak ada yang lucu. Ketika dia dianggap lucu, itu biasanya diasosiasikan dengan manusia. Binatang, monyet misalnya, kita anggap monyet itu lucu karena kita asosiasikan dengan manusia. Monyet naik sepeda terus kita anggap lucu. Kenapa? Kaya menungso. Jadi mungkin yang lucu itu bukan monyetnya tapi manusianya. Ya kita asosiasikan binatang itu dengan manusia. Pakai payung gitu kan. Lo binatang kok pakai payung ya, kayak manusia aja kan gitu. Padahal manusia kalau maki-maki kan pakai kayak monyet aja kan. Harusnya kebalik, kayak manusia aja. Karena yang kita asosiasikan itu justru bukan kok lucunya monyet, tapi monyet kita bandingkan dengan manusia, makanya terus jadi lucu. Anjing ini ya setia sekali. Itu kan kita bandingkan dengan manusia.
Apa-apa kita bandingkan dengan manusia. Katanya Bergson, hakikatnya kelucuan itu ada dalam diri manusia, bukan dalam diri yang di luar manusia. Jadi manusia, itu kan kalimatnya Bergson itu, what is properly human is comic. Jadi apa yang secara asli, secara sejati karakternya manusia itu ya yang kelucuan. Jadi manusia itu satu-satunya yang bisa tertawa, juga bisa ditertawakan, dan bisa menertawakan dirinya sendiri. Itu ontologi humornya Bergson, teori pertama. Jadi hanya manusia yang lucu. Tidak ada makhluk lain yang selucu manusia. Makanya kalau ada film lucunya negeri ini misalnya, itu sebenarnya yang lucu bukan negerinya, manusianya. Lumba-lumba kok lucu sekali ya, bisa ngitung. Itu yang lucu manusianya. Lumba-lumba kan cuma nepuk-nepukkan ekornya. Kita yang membandingkan dengan manusia. Wah, bisa mikir ya berarti lumba-lumba. Itu kayak kita mengasosiasikan dengan manusia. Jadi yang lucu, punya fitrah kelucuan itu manusia. Justru jadi terbalik kalau manusia tidak vital lagi. Tidak vital itu berarti apa? Kehilangan etos kelucuannya. Dia jadi kayak mesin, dia kaku. Tadi ya teorinya Bergson, human automata. Ya manusia itu ya rajin tapi sekali-sekali bolos. Itu lucunya. Ya tekun tapi kadang-kadang juga kelihatan males. Itu lucunya manusia gitu. Ada vitalitasnya, tidak kayak mesin. Dan itu karakter manusiawi, bukan lagi karakter mesin. Ketika manusia jadi mesin, di situ dia jadi lucu. Yang kedua, nah kalau ini hipotesisnya Bergson, manusia yang lucu tadi basisnya apa? Akal, intelektual, bukan emosi. Justru kalau pakai emosi mungkin jadi tidak lucu. Kayak tadi lihat orang jatuh, terus kan kita ketawa. Kenapa kita ketawa? Kita pakai akal. Kalau pakai hati kita tidak ketawa. Kasihan ya, kan mesti gitu. Kayak kamu nonton film itu loh. Kamu nonton film itu kan kalau lagi sedih ikut nangis, lagi lucu ikut ketawa, lagi perang ikut tegang. Nah itu yang main sebenarnya bukan hati, tapi inteleknya. Jadi kalau pakai emosimu yang sejati, mungkin malah kamu nonton film bunuh-bunuhan tidak ikut tegang. Biasa aja itu film, tidak usah tegang. Itu tidak mati beneran, itu pura-pura itu. Tidak enak kan kamu nonton filmnya. Nanti nonton film seru-seru, alah itu permainan komputer, tidak ada yang asli. Nah, ya. Tidak enak kamu kan, akhirnya apa-apa jadi tidak enak. Harus mengambil jarak. Sama, kelucuan juga begitu. Intelektualitasnya jalan, emosinya tidak usah dipakai. Justru kalau terlalu banyak pakai emosi, biasanya terus tidak jadi lucu. Kita empati, tidak jadi lucu. Nonton monyet naik sepeda, kalau kita pakai emosi, pakai empati, kasihan ya monyet itu, dijauhkan dari habitatnya, dia disiksa naik sepeda, tidak jadi lucu. Kasihan ya badut itu, wajahnya dicat-cat, kemudian pakai baju, pakai nggak manusiawi sekali harusnya. Kalau pakai emosi nonton badut tidak lucu. Kamu nonton sirkus mungkin malah nangis. Nah iya tahu, kasihan hewannya ya, dilihat gitu kasihan. Wah orang-orang kok naik-naik gitu, kalau jatuh gimana? Nanti kasihan. Mungkin kamu malah panik sendiri di ruang sirkus. Jadi dia bukan emosi tapi intelektual. Kita harus membebaskan diri dari empati, dari emosi sesaat, biar bisa tertawa.
Karena kalau empati ya tidak enak. Ketawa kalau hanya karena empati kan tidak enak. Kok kamu ketawa, wong tidak lucu? Tidak enak Pak, yang lain ketawa. Kalau saya tidak ketawa nanti kan tidak toleran namanya. Itu kan tidak enak. Jadi tidak bisa. Katanya Bergson tidak. Emosinya dipending sebentar, dipahami pakai inteleknya dulu. Karena kalau emosinya masuk terus, mungkin banyak hal yang harusnya lucu jadinya tidak lucu. Oke. Yang ketiga, ontologi humor itu, tertawa itu selalu dalam kelompok. Makanya jangan tertawa sendirian. Itu mengkhawatirkan. Katanya disuruh banyak tertawa Pak. Ya saya pokoknya nggak ada apa-apa, ketawa aja. Hati-hati. Kalau dibuat-buat nggak apa-apa. Kok ketawa beneran itu berarti tanda-tanda kamu. Nah, ketawa itu selalu dalam lingkup kelompok. Our laughter is always laughter of a group. Jadi tertawa kita adalah selalu tertawa dalam kelompok. Logikanya juga logika kelompok. Lucu di sini mungkin tidak lucu di sana. Kita ketawa-ketawa lihat itu di sini, di lokal yang berbeda mungkin tidak lucu. Itulah hakikatnya tertawa. Selalu dengan orang lain, tidak pernah sendirian. Makanya katanya Bergson, it seems that laughter needs an echo. Katanya Bergson, kelihatannya tertawa itu butuh echo. Kamu tidak bisa lucu itu sendirian. Yang lain diem aja terus kamu ngakak-ngakak sendirian. Itu kan tidak disebut lucu, tapi disebut, paling kamu nyebutnya loro cah iki meskipun. Oh iya, jangan. Kalau yang lain nggak ada yang ketawa, kok ketawa sendirian. Atau yang lain sudah selesai ketawa, dia baru belakangan wah hahaha kan gitu. Sendirian, ketika sendirian malah jadi aneh. Tawa itu butuh echo, bareng-bareng. Sini ketawa semua, itu berarti normal. Kok saya selalu telat Pak? Perlu dicek. Jangan-jangan ada yang bermasalah dengan saraf tertawanya. Jadi tertawa itu selalu dalam lingkup kelompok. Itulah ajaran tentang humor. Oke. Nah, dalam agama, kalau dalam Islam ada banyak ayat yang mengisyaratkan humor boleh. Ada banyak cerita tentang tertawa dalam Al-Quran. Misalnya istrinya Nabi Ibrahim sebelum dapat putra Ishak, waktu sudah tua, itu juga waktu diberi kabar beliau akan punya anak namanya Ishak, itu beliau tertawa. Istrinya Nabi Zakaria juga tertawa. Nabi Sulaiman itu waktu lihat semut, karena Nabi Sulaiman itu bisa mendengarkan bahasanya binatang. Suatu ketika sama pasukannya mau lewat, ada semut dan pasukannya juga. Terus semut ini teriak-teriak sama anak buahnya, ayo minggir, kalau enggak kita digilas oleh pasukannya Nabi Sulaiman. Dan saat itu Nabi Sulaiman tertawa. Itu kan Nabi juga bisa tertawa ternyata. Itu cerita-cerita. Kalau dalam Islam tertawa itu boleh, dianjurkan agar tidak keras hatinya. Cuma hati-hati, overdosis tertawa juga mengeraskan hati. Jadi harus pas ya dosisnya. Kurang tertawa membuat hatimu kaku, hatimu beku. Tapi terlalu banyak ketawa juga membuat hatimu keras. Keras itu jadi tidak peka. Tadi loh, ada bahaya sedikit ketika kita ngomong bahwa emosi dipending dulu pakai intelektual. Itu kalau dosisnya salah, kita jadi tidak manusiawi.
Tidak peka dengan yang lain. Apa-apa dianggap guyon. Nanti ada bencana, mbok anggap guyon. Dianggap kayak tempat rekreasi, terus kamu nonton. Wih, lucunya orang itu hanyut. Wah, lucunya orang itu, nanti bisa jadi begitu. Hatimu jadi keras. Maka ambil sekadarnya saja. Tertawa ya, tapi secukupnya. Jadi rumus pertama itu secukupnya. Rumus kedua, kalau dalam agama, jangan melakukan hal yang salah, maksiat atau dosa hanya untuk membuat orang tertawa. Misalnya bohong. Jadi kan banyak orang itu yang membuat-buat bohong hanya untuk membuat orang lain ketawa. Sebenarnya aku tadi tidak kepleset, tapi cerita tadi lo lucu sekali aku kepleset. Itu ngarang. Ini jangan. Ngapain sih nyari bahan yang lain kan sebanyak. Kamu cerita dirimu apa adanya aja sudah lucu. Ngapain bikin-bikin. Jadi Nabi wanti-wanti bener ini. Yo, namanya kontraproduktif dong. Karena ketawa itu tadi kan katarsis, pembersihan jiwa kita dari kesumpekan-kesumpekan. Tapi kalau dilakukan dengan jalan yang salah, yang terjadi kebalikannya. Hanya akan nambah masalah baru. Apalagi dengan bikin fitnah-fitnah. Ini cuma dagelan kok Pak, tapi dagelan fitnah, bentuknya hoax. Disebut nama jelas, disebut aktivitas jelas, mungkin tentang orang tertentu, lembaga tertentu, hanya untuk lucu-lucuan. Atau berita tentang tokoh tertentu, orang tertentu, institusi tertentu, kamu framing, kamu prop, kamu pilih bagian lucunya saja, yang sekiranya orang kalau lihat itu ketawa, terus kamu dapat like banyak. Nah itu jangan. Wanti-wantinya Nabi, jangan bohong hanya untuk menghasilkan kelucuan. Makanya ada kalimat dari kitab Adabud Dunya Waddin itu yang saya ambil. Afti toba akal makduda bil jibdi rohatan yujammu wa alilhu bisyai'in minal mazhi. Berikan istirahat pada tabiat kerasmu yang serius dan hiasilah dengan sedikit canda. Candanya sedikit, jangan banyak-banyak. Afdi tob'aka itu jadi faidahkanlah itu. Fungsikanlah tabiatmu yang keras sungguh-sungguh bil jiddi rohatan. Berikan sedikit istirahat. Kita 24 jam, mungkin yang 10 jam ini keras. Kasih istirahat sebentar. Dengan apa? Dengan sendaguro. Walakin iwa a'toitahul mazha falyakun bimikdari matu tito'am minal milhi. Tetapi jika engkau memberikannya sendagurau, candaan, falyakun bimikdari matu tito'am minal milhi. Jadikanlah, berikanlah sekedar engkau memberikan garam. Milah itu garam. Memberikan garam pada makanan. Kalau makanan terlalu banyak garamnya, tidak akan bisa dimakan. Kurang garam juga tidak enak. Jadi gurauan itu katanya, kalau di Adabud Dunya Waddin itu, gurauan itu kayak garam pada makanan. Berikan secukupnya saja. Kalau terlalu banyak garam, makanannya terbuang, nggak dimakan. Misalnya ngaji ini dari awal sampai akhir tadi isinya stand up comedy, guyon terus. Kamu pulang, ya kamu dapatnya cuma ketawa di sini, tapi pulang nggak dapat apa-apa.
Itu kayak makanan yang terbuang. Kenapa? Terlalu banyak garam. Di forum ini kamu ceria, tertawa-tertawa, tapi pulang gak dapat apa-apa. Kenapa? Terlalu banyak garamnya. Sama kayak makanan. Makanannya bagus, tapi karena terlalu banyak garam, rasanya tertutupi oleh garam. Jadi bergurau oke, humor oke, tapi jangan overdosis. Pas dosisnya. Ada hadis riwayat Abu Dawud itu yang saya bawa. Saya lupa dulu ini pernah juga saya sampaikan, entah sesi apa. Dari Abu Umamah, Rasulullah bersabda, ana zaimu bibaitin ana zaimun bibaitin fi robatil jannah. Aku menjamin sebuah istana di pinggiran surga, liman tarokal miro'a wa inkana muhikon. Ini yang pertama ya. Kalau ada orang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, katanya Nabi, ku jamin dia rumah di surga. Sekarang banyak orang gegeran debat itu, sudah cenderung perselisihan, konflik. Kalau ada yang meninggalkan debat padahal mungkin dia menang, dia benar, ku jamin dia rumah di pinggiran surga. Karena Nabi sangat merindukan, sangat mencintai persatuan, kerukunan, perdamaian. Maka kalau ada mirok, kalau ada perdebatan, lebih baik kita minggir saja meskipun kita yang benar. Kenapa? Nabi menjanjikan surga. Itu yang pertama. Jadi jangan suka berdebat. Saling menasihati oke, watawasau bil haq, watawasau bisobr. Tapi debat mungkin butuh orang tertentu yang sudah ahli. Karena kalau tidak hati-hati, debat ini hanya nambah musuh. Wa in kana muhikkon, meskipun kita benar. Selanjutnya, wa bibaitin fi wasatil jannah, liman tarokal kadhiba wa in kana mazihan. Dan satu rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong, meskipun hanya bergurau. Jadi mungkin kita nemu bahan lucu, tapi ini bohong. Nah, bohong kan tidak apa-apa. Kalau cuma bergurau tidak ada efeknya apa-apa, ya. Tapi sebaiknya ditinggalkan kalau itu bohong. Dan Rasulullah menjamin, kalau tadi yang debat ditinggalkan, itu janjinya cuma pinggiran surga. Kalau ini wasatil jannah, tengah-tengah surga. Yang terakhir, wabibaitin fi a'lal jannah, dan satu rumah di surga yang tertinggi, liman hasana khuluquhu, bagi orang yang memperbaiki akhlaknya, orang yang terpuji akhlaknya, dapat tinggi. Jadi kalau kita tidak suka berdebat, perselisihan, tidak mau bohong hanya demi lucu-lucuan, dan memperbaiki akhlak, kita dapat semuanya. Punya rumah banyak, kamu bisa jadi developer nanti di surga. Punya rumah di pinggiran surga, di tengah surga, surga tingkat tinggi, lo kan banyak, kamu nanti bisa punya banyak rumah di surga. Nah ya, ini pasti ada rahasianya yang tidak harus kamu bayangkan. Rumahnya tipe berapa Pak, luasnya berapa. Wong ini untuk menarikmu biar tertarik, untuk menuju kebaikannya. Hasilnya apa? Wallahu a'lam. Yang penting 3 itu kalau kamu lakukan adalah aktivitas yang sangat terpuji. Oke, terakhir saya bawa Khalil Gibran. Ada satu puisi bagus dari Gibran. Keep me away from the wisdom which does not cry, the philosophy which does not laugh, and the greatness which does not bow before children.
Ya, ini pesannya Khalil Gibran di salah satu puisinya. Menjauhlah dari kebijaksanaan yang tidak menangis. Kebijaksanaan yang tidak menangis itu kebijaksanaan yang cuek, tidak peduli situasi sekitarnya. Kebijaksanaan yang sombong, kebijaksanaan yang tidak empatik. Itu nasihatnya Gibran. Menjauh saja kalau ada, sebijaksana apapun, sebagus apapun isinya, kalau itu does not cry, mengabaikan lingkungan sekelilingnya, tidak empati pada segala macam penderitaan yang ada di sekelilingnya, maka menjauhlah. Hindari yang semacam itu. Hanya nambah bebanmu. Sama dengan yang kedua, the philosophy which does not laugh. Filsafat yang tidak bisa tertawa. Filsafat yang tidak membuatmu longgar. Filsafat yang hanya membuatmu sumpek. Itu yang kedua. Philosophy which does not laugh. Jadi cari filsafat yang membuatmu tertawa. Bukan berarti filsafat yang lucu-lucu. Kalau kayak gitu ya tidak usah nyari filsafat. Kamu nyari buku Nasruddin apa Abu Nawas nanti ada. Jadi filosofi yang membuatmu longgar menatap hidup, bisa tertawa, bisa tersenyum. Belajar filsafat itu kan sebagai problem solver, nyari jalan keluar, bukan troublemaker, nambah masalah baru. Pak, hidup saya kemarin tentrem-tentrem aja, setelah belajar filsafat tambah ruwet sekarang, Pak. Nah, kalau memang kayak gitu, hindari. Keep away, aja cedak-cedak, mau ngapain. Jadi cari filsafat yang melonggarkan jalanmu. Yang ketiga, the greatness which does not bow before children. Greatness itu kebesaran, kejayaan, keagungan. Keagungan jenis apapun yang angkuh, sombong. Orang sukses seperti apapun, orang pintar seperti apapun, orang jaya seperti apapun, apakah itu orang, apakah lembaga, silahkan. Kalau dia does not bow before children, bow itu menunduk di depan anak-anak. Itu bahasa isyaratnya Gibran. Jadi kalau dia tidak tunduk di depan anak-anak, itu sindiran bagi dia, sombong, dia angkuh, dia merasa besar. Ada beda antara besar dan merasa besar, agung dan merasa agung, jaya dan merasa jaya. Kalau dia sombong, kalau dia merasa jaya, merasa besar, yang tidak layak menunduk di depan siapapun, hindari. Siapapun dia. Karena begitu orang itu sombong, semua kualifikasi akhlak yang baik selain itu akan runtuh. Jadi makanya sering kita bahas di ngaji ini, penyakit paling akut yang membahayakan egonya manusia, termasuk di hadapan Allah, itu sombong. Kalau dalam teologi, sombong itu syirik kecil. Jadi menduakan Allah dengan dirimu sendiri, itu sombong. Oke, jadi 3 hal ini hindarilah. Wisdom which does not cry, philosophy which does not laugh, dan greatness which does not bow before children. Jadi ternyata filsafat itu gandengannya tertawa. Belajar filsafat berarti kita belajar tertawa gembira, menertawai hidup dan menertawai diri kita sendiri. Disitulah nanti bermain fungsi introspeksinya, termasuk fungsi katarsisnya.
Oke, malam ini saya kira itu tentang humor. Contoh humornya kamu cari sendiri di WA di internet banyak. Kita lanjutkan minggu depan. Kalau malam ini humoridens, minggu depan homoludens. Kalau ini manusia sebagai makhluk yang tertawa, minggu depan manusia sebagai makhluk yang bermain. Ya, setelah tertawa, bermain, nanti kita akhiri dengan pernikahan. Manusia yang ya tidak apa-apa ya. Nanti jangan ada yang tanya, masuk ngaji filsafat temanya aneh-aneh gitu Pak, gitu. Ya tidak apa-apa lah, kan falsafah hidup. Justru nikah itu kuncinya nanti. Fitrah. Nah, fitrah yang terakhir itu. Ya. Oke, saya kira itu tema humor kita malam ini. Semoga sedikit-sedikit ada yang kita bawa pulang, biar tidak jadi sayur yang kebanyakan garam tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.